Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan untuk sebuah pengorbanan. Karena hidup ini, Pak, jangan selalu mencari zona kenyamanan. Jangan selalu dirinya dipikirkan kenyamanannya sendiri. Egois namanya itu. Kita akan mendapatkan zona kenyamanan paling nikmat abadi. Tidak ada lagi kesusahan, Pak. Itu nanti di akhirat. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, semakin sering kita mencari zona kenyamanan pribadi, semakin sulit diharapkan sumbangan diri tak untuk umat, untuk orang lain. Tenaga tak, pikiran tak, harta tak, keringat tak, pengorbanan lainnya. Islam ini ada, Pak, kita nikmati karena pengorbanan orang-orang terdahulu. Darah kaum muslimin tidak sedikit itu tumpah melepaskan zona kenyamanan dirinya demi saudaranya kaum muslimin nanti ini. Umat ini tidak bisa maju-maju, Pak, kalau semua kita berpikir untuk derita. Kita melebur satu sama lain untuk sebuah pengorbanan. Dibutuhkan ini, Pak, akidah. Jadi untuk masuk di sini akidah dulu. Karena akidah itu tembus akhirat. Akidah itu tembus surga. Akidah itu tembus neraka. Dia melihat dengan mata hatinya, mata imannya. Dia melihat sebuah balasan di akhirat yang paling indah dan tidak akan pernah bisa ditembus kecuali dengan akidah. Karena ini, Mas sekalian, kalau ada orang tidak punya memori tentang akhirat dan balasan di akhirat, dodong amalannya, dan bisa bikin apa-apa. Saya mohon Bapak ya, sering tolong dibuang sedikit sifat egoisme diri kita itu. Kalau umat membutuhkan, mari sodorkan diri, ini yang saya bisa lakukan. Jangan masing-masing kita pikirkan diri tidak jadi-jadi itu, Pak, umat ini. Bukankah perang Badar menang karena pengorbanan sahabat, melawan zona kenyamanan sendiri pribadi, melawan 1000 kaum kafir, kaum musyrik dari Mekah. Semua bertekad bangkit, Pak. Hanya 314 orang punya semangat kuat, akhirnya menang, Pak. Menang mutlak, 300 melawan 1000. Kenapa? Jiwa pengorbanan itu ada. Bukankah Jenderal Sudirman, bukankah dengan Bung Tomo, Pak Ahmad Patimura, itu sering tersembunyi namanya itu Patimura, Ahmad Patimura, Pak, itu orang Islam, memakai bambu runcing untuk melawan para orang-orang menentang agama Allah ini. Itu karena pengorbanan. Kita, mohon Pak, saya tidak mau dengar mengatakan jauh. Sahabat jalan kaki 450 kilo. Mekah Madinah tidak pernah ada bilang jauh. Kita sudah naik motor masih bilang jauh. Mohon Pak, beli surga itu dengan sebuah pengorbanan. InsyaAllah hanya dengan akidah yang benar, maka prestasi-prestasi ibadah kita tingkatkan. Kita akan nikmati. Kenapa enak tadi itu es buah, Pak? Enak itu teh, enak air putih. Karena berkorban menahan dari tadi subuh sampai maghrib, Pak, kita tidak minum. Begitu masuk, Pak, air putih, begitu masuk teh, es buah,
paling nyaman. Kenapa nyaman, Pak? Karena ada pengorbanan melawan rasa haus. Semakin lama rasa haus itu ditahan, semakin nikmat sebuah rasa menahan itu. Nah, kita ini tahan, Pak, keinginan-keinginan kita di dunia, karena Allah inginkan ganti di akhirat. Hanya dengan begini, akidahnya bagus, ibadahnya melejit, pengorbanannya bagus. Jadi hanya orang-orang, Pak, yang bisa menjual waktunya, menjual hartanya. Bukankah kalau pengorbanan, Pak, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Itu anak muda ya. Kalau sebuah cinta sudah menyatu dalam diri seseorang, ya, yang panas terasa dingin, yang dingin pun terasa sejuk, hilang itu dinginnya, hilang panasnya, hilang jauhnya. Kalau sebuah cinta, tapi sayangnya bukan cinta nafsu, tapi cinta pengorbanan, cinta untuk akhirat. Nah, ini kita mau kepada Allah. Allahumma ya adkhilni mahabbah fi qulubina, masukkan itu rasa cinta dalam diriku sehingga aku merasakan lezatnya sebuah ketaatan. Jamaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, tentu guru kita adalah Nabi Ibrahim, guru kita Ismail, guru kita Siti Hajar. Ini guru kita. Air Zam-Zam tidak pernah datang dan tidak pernah muncul. Tidak ada air Zam-Zam, air yang begitu berkah, tanpa sebuah pengorbanan wanita yang bernama Siti Hajar. Dia rela lari-lari kecil Bukit Safa ke Bukit Marwah, 400 meter kali 7, hampir 3000 meter. Seorang wanita ini panas sendiri, tidak ada siapa-siapa. Dia lari untuk sebuah anak, suami tidak ada. Ketika sudah mundar satu kali 400 meter, dia bilang, ya Rabb, tidak ada air ku dapat. Tapi selalu ada perasaan harapan, lanjutkan perjuanganmu. Putar kedua kalinya, ya Rabb, belum dapat saya air. Maka dia selalu berkata, lanjutkan perjuanganmu. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali dia berkata, ya Rabb, Rabbana tawakkalna, saya sudah berserah diri, saya serahkan semua ini kepadamu. Maka Allah beri inspirasi, firasat, isyarat, pergi lihat anakmu hidup atau tidak. Begitu melihat anaknya, justru airnya bukan di Bukit Safa, bukan di Bukit Marwah muncul, Pak. Airnya muncul di atas tanah yang paling tandus di dunia, paling kering. Atas menangisnya sang Ismail menendang-nendang, di tumitnya itu keluar air Zammi, air terpancar. Tidak ada air Zam-Zam yang terpancar ini dari tumit bayi kalau tidak ada pengorbanan seorang ibu. Jadi seorang ibu itu, Masya Allah, fisiknya lemah, tapi dia menggetarkan aras. Dia memancing rahmat suami, rahmat seorang bapak, rahmat di rumah tangga itu. Karena pengorbanan, kesabarannya, keikhlasannya, ketabahannya itu. Itu lihat satu contoh, Pak, sebuah pengorbanan. Tidak ada air Zam-Zam tambah itu. Ketahuilah ya sekalian, tidak akan muncul Ismail yang begitu tegar, kuat, soleh, pintar, bahkan rela dipotong anaknya kalau tidak didahului pengorbanan seorang ibu yang tabah. Tidak mungkin anaknya begitu jadi yang luar biasa karakteristiknya, sifatnya, wataknya itu Ismail. Tidak mungkin kalau bukan pengorbanan di balik siapa pendidiknya itu. Ternyata pendidik setianya adalah seorang ibu. Saya mau maaf Bapak Ibu, sebaik-baik didikan itu didikan seorang anak itu dari ayahnya sendiri, dari ibunya sendiri. Maka mohon banggalah jika seorang ibu
ditanya apa pekerjaan Anda? Pekerjaan saya adalah mendidik anak saya. Ada seorang profesor, Bapak Ibu, dia melepaskan semua karirnya seorang profesor. Ketika ditanya kenapa, saya berkarir terhadap anakku. Apa pekerjaan tak sekarang, Prof? Saya mencetak anak. Saya lebih giat dan lebih senang mendidik anakku sendiri dibanding anaknya orang saya didik. Kita hari ini, Pak, sebagian maaf ya, pagi bangun tidur anaknya orang dipikirkan. Keluar dari rumah ke timur, terus mamanya orang itu ke barat, kita ke timur, dia ke barat. Kita berkata, mau kemana ini manusia? Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ternyata pergi cari anaknya orang, sementara kita serahkan anak kita kepada orang lain. Kenapa bukan kita sendiri yang didik anak kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti bahwa tidak boleh dikirimkan lain, tapi jangan berharap lebih banyak, Pak. Ulama-ulama dahulu dicetak, itu siapa yang cetak? Ibunya sendiri. Imam Syafi'i besar, ibunya. Imam Malik besar, ibunya. Abu Hanifah besar, ibunya, Pak. Ibunya. Maka lihatlah di mana ada seorang ibu yang rela pengorbanannya, Pak, jadi anaknya itu. Jadi anaknya itu. Ya. Kita baca dalil. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyyan. Ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diusir sama bapaknya. Bapaknya di Irak, di Babilonia waktu itu, karena berbeda akidah dengan bapaknya, berbeda akidah dengan kaumnya, berbeda akidah dengan manusia pada umumnya, diusir, Pak. Diusir. Bukan karena dia pelaku kriminal, bukan karena mencuri, bukan karena isap lem, bukan karena teler, bukan karena minum balok. Tadi pagi Kepala Dinas Ampin menyangkut kriminal anak hari ini, Pak. Beliau mengatakan 183 kasus di kantor. Rata-rata pelakunya adalah anak muda remaja hari ini. Ya nauzubillah min dzalik, Pak, ada kasus saudara menzinahi saudaranya sendiri. Anak lahir siapa, Pak? Bapaknya. Ternyata saudara dengan saudara. Bingung itu keluarga mau dia apa? Dikasih nikah saudara, tidak dikasih nikah mana bapaknya. Maka saya ingatkan Bapak Ibu ya, jangan coba-coba mengatakan saudara baru tidur satu kamar itu laki-laki dengan perempuan, tidak boleh. Biar saudara sendiri. Pisahkan kalau sudah gadis, biar saudara sendiri. Tidak boleh. Itu larangan syariat. Apa kasusnya, Pak? Isap lem, minuman-minuman keras, dan termasuk itu manusia men silver, Pak, woman silver yang di jalanan, yang cek dirinya dengan warna-warna silver, semua itu bentuk-bentuk kriminal hari ini. Sekalian penting kita ingatkan, semua itu satu kuncinya sebenarnya butuh pembinaan dan mutu diisi dengan akidah. Itu kriminal. Rasulullah Ibrahim alaihissalam itu tidak ada kelakuan kriminalnya, tapi beliau melepaskan ketika dia mengatakan, ketika saya berpisah dengan engkau ayah, dan wa ma tad'una min dunillah, dan apa yang kau ibadahi selain Allah sallallahu alaihi wasallam, selain Allah subhanahu wa taala. Jadi saya berpisah dengan engkau, kaummu, dan apapun yang kau ibadahi selain Allah. Wa ad'u rabbi, saya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Tuhanku, asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyyan. Semoga aku tidak pernah bosan berdoa kepada Allah Tuhanku. Jadi Ibrahim itu, Pak, punya kekuatan berdoa. 50 tahun berdoa baru dikasih jawaban doanya. Kita baru 3 hari berdoa langsung mau lihat hasilnya.
Ibrahim 50 tahun, Pak. Mengatakan semoga saya tidak bosan berdoa kepada Allah Tuhanku. Supaya apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan. Falamma, maka tatkala dia iktazalahum, dia berkorban, berpisah dengan bapaknya, berpisah dengan kaumnya, apa yang terjadi? Maka wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, kasih ganti. Satu yang dia lepas, dua gantinya, Ishak dan Yakub. Dan inilah nanti melahirkan nabi-nabi, rasul ke bawah. Yakub nanti melahirkan putra nabi-nabi di bawah Yakub sampai ke bawah. Tidak akan lahir Yakub, tidak akan lahir Ishak, tidak akan lahir Ismail tanpa sebuah keberanian pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berani lepas satu bapaknya, tapi gantinya lebih banyak, Maka saya ambil dalil di sini. Coba, Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan keluarganya, ayahnya, kampung halamannya menuju Palestina demi sebuah syahadat, demi sebuah akidah, demi sebuah keimanan. Bukan hijrah karena ekonomi, tidak. Bukan hijrah karena berkelahi dengan bapaknya, karena diusir oleh kaumnya, karena kriminal, tidak. Tapi demi akidah, demi syahadat. Apa balasannya? Ya, maka Allah akan kasih pengganti dua anak yang soleh, Ishak dan Yakub. Dan ini saya pahami, Pak. Coba kalau mau mendapatkan anak kita, keturunan kita luar biasa, coba awali dengan sebuah pengorbanan. Awali dengan sebuah pengorbanan di agama Allah. Coba bikin sebuah pengorbanan yang menyebabkan Allah akan ganti. Ini jaminannya, Pak. Innaka, sesungguhnya engkau, siapapun kah di sini, siapapun kita, lan tada'a syai'a lillahi azza wa jalla. Siapapun yang berani melepas sesuatu, melepasnya karena lillah, karena Allah semata, Pak. Dia rela meninggalkan sesuatu meskipun dia suka, meskipun dia butuh, dia cintai sesuatu itu, tapi dia lepas lillahi azza wa jalla. Apa jaminan Allah? Jaminannya Allah adalah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min. Allah akan gantikan yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari sesuatu itu yang dia lepas. Coba kalau belum datang itu balasan-balasannya, mungkin kita belum melepas sesuatu juga. Kita masih selama ini masih memiliki sifat tingkat zona kenyamanan. Coba, siapa yang tidak berani melepaskan waktu kecilnya belajar, lepas zona kenyamanan, santri dan sebagainya, Pak, akan kita menikmati masa kebodohan di masa tua itu. Kenapa? Ya, waktu kecil kita waktunya harus belajar, tapi tidak mau belajar. Maka akan terjadi zona kenyamanan waktu kecil, maka zona kesusahan di waktu tua. Begitu juga di akhirat, Pak. Nanti di akhirat, siapa yang tidak mau berkorban, menahan dirinya lapar, haus, akan kelaparan, kehausan di hari kiamat. Siapa yang tidak mau berkorban di dunia, di akhirat dia akan sengsara dan merana sendiri. Kita akan diuji di dunia ini, Pak, dengan sebuah pengorbanan. Saya baca sebuah tulisan begini, Pak, inspirasi. Lagi berapa menit ini? Jam berapa sekarang? Jam 7. Pas? Saya baca sebuah pengorbanan begini, Pak. Ada seorang anak muda pergi haji ke Mekah. Waktu dia dapat sesuatu di Mekah, Pak, berlian dibungkus, dia dapat satu tempat. Ini harganya, Pak, bisa harga sampai 1 miliar kalau dihitung dengan rupiah hari ini. Begitu dia dapat puncak untuk keliling siapa cahaya. Begitu dia umumkan, Pak, siapa yang punya barang, siapa punya barang.
Alhamdulillah ketemu dengan yang punya barang, Pak. Mau dikasih hadiah yang sangat besar, kira-kira 1/4 harganya itu berlian. Kira-kira kalau kita sekarang ya 300 sampai 400 juta, Pak, bilang ini terima kasih. Begitu mau dikasih bilang maaf, terima kasih. Tugas saya mengambil bukan hadiah yang saya cari. Saya hanya mencari ridha Allah SWT. Nah, bilang ini yang punya, ya Allah, semoga kau pertemukan dengan orang seperti ini atau orang ini. Dia mau dikasih, dia tidak mau, dia tidak ada imbalannya, tidak ada terima kasihnya. Itu terus yang diingat, ya Allah, pertemukan orang itu dengan saya dengan cara. Pulanglah ini yang pergi haji, bawa barangnya sampai di negerinya, kira-kira di Mesir. Maka dia berdoa siang malam, ya Allah, pertemukanlah anak muda itu, karena pengorbanannya tingkat tinggi. Apa yang terjadi, Pak? Qadarullah, ini anak muda suatu saat dia pergi ingin berdagang, merantau, dia naik kapal, Pak, di Jeddah itu. Begitu dia naik kapal laut, di tengah laut, Pak, Allah hantam kapalnya dengan ombak. Begitu ombak menghantam, pecah kapalnya, Pak, tenggelam. Maka dia di atas papannya itu, kayunya itu, kapal itu, sampai di bawah terdampar dan hanyut, Pak. Di mana terdampar? Di Mesir. Tempatnya ini bapak tadi jamaah haji. Singkat cerita, beberapa hari terdampar di Mesir, tidak ada keluarga, tidak apa, lari ke masjid. Di masjid tukang azan, akhirnya jadi imam. Di sana terkenal kesolehannya, maka dilamar oleh seorang tokoh masyarakat di situ, orang kaya di situ, oleh yang memiliki anak gadis. Setelah dilamar, singkat cerita menikah, tapi bapaknya itu sudah tidak ada. Setelah menikah, dipertemukanlah wanita yang soleh di kampung itu, paling cantik, paling kaya di negeri itu. Setelah dipertemukan, maka dia melihat kalung emas yang tadi yang dia dapatkan itu di sini, sama seperti itu. Lalu dia melihat itu, maka istrinya berkata, saya tersinggung, Mas, kira-kira bahasa kita, saya tersinggung. Kenapa ini dilihat? Bukan saya. Bilang dulu waktu saya di Mekah, saya pernah menemukan persis seperti ini. Lalu istrinya bilang, betul, ayahku juga pernah berdoa, semoga anak muda itu dipertemukan dengan cara engkau, ya. Maka dua-duanya bertakbir, mungkin engkau anak muda itu yang dimaksud, dan mungkin berlian ini adalah ini yang kau pernah dapat. Dan itu betul, Pak, kisahnya terdampar tadi, akhirnya dipertemukan, menikah, Pak. Apa yang dia dapat? Bukan cuma hadiah 300-400 juta, Pak. Sekarang dia dapat intangnya yang asli dan pemiliknya sekalian. Kenapa? Pengorbanan.